Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita dapat menjalankan aktivitas kita dapat menjalankan sholat isya, dan sekarang kita lanjutkan dengan belajar agama Allah. Maka itu rentetan amal soleh, rentetan ibadah yang kita berharap menjadi timbangan amal bagi kita semua. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejaknya sampai hari kiamat. Para jamaah rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari mengkaji kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li 'Ammatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat, dan kita sampai pada Ad-Darsu Al-Hadiyah Asyarah, pelajaran yang ke-11, yaitu tentang mubtilatus sholati, pembatal salat. Ma'asyiral muslimin, dalam mempelajari agama kita tidak hanya diperintahkan mengetahui sesuatu yang baik, tapi kita juga diperintahkan mengetahui hal yang tidak baik agar kita tidak jatuh dalam perbuatan tadi. Oleh karena itu, ketika kita belajar perkara keimanan, kita belajar juga perkara berkaitan dengan kekufuran, agar perkara keimanan menjadi jelas dan agar tidak jatuh dalam perbuatan kufur tadi. Ketika belajar kesyirikan, belajar tauhid, kita belajar tauhid, kita juga belajar lawannya, yaitu perbuatan menyekutukan Allah, supaya tauhid semakin jelas dan tidak jatuh dalam perbuatan syirik atau menyekutukan Allah tadi. Ketika seorang belajar sunnah tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia juga perlu mengetahui apa yang tidak diajarkan dalam Islam, supaya tuntunannya menjadi jelas untuk kita amalkan dan tidak jatuh dalam perbuatan dalam Islam yang bukan termasuk bagian daripada Islam. Begitu pula ketika kita belajar tentang pembahasan sholat, kita belajar tentang rukun, belajar tentang syarat, belajar tentang wajibat, belajar tentang sunan wal mustahabbat, maka perlu juga kita mengetahui tentang mubtilat,
pembatal-pembatal dari sholat. Supaya apa? Supaya semakin paham tentang fikih sholat dan hal yang akan merusak ibadah sholat kita. Dahulu sahabat Hudzaifah bin Yaman mengatakan, "Kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair." Dahulu manusia banyak bertanya Rasulullah tentang perbuatan baik, keutamaan perbuatan baik untuk diamalkan. Wa kuntu as'alu 'anis syarr, tapi aku bertanya kepada Rasul tentang keburukan. Kenapa? Makhafat idrikani, khawatir itu akan menimpaku. Dan seorang penyair yang bijak mengatakan, araftu syarra la li syarri walakin tawaqqi man la yarbi syarra min khairi yaqa fi. Aku mengatakan sesuatu yang tidak baik bukan untuk melakukannya, tapi untuk menghindarinya. Karena apabila tidak memahami perbedaan antara yang baik dan yang buruk, niscaya akan jatuh dalam keburukan tadi. Oleh karena itu, al-muallif menjelaskan pada pelajaran yang ke-11 tentang apa? Mubtilatus shalah, pembatal-pembatal salat, untuk menjaga salat kita dan agar kita tidak melakukan hal yang menjadi pembatal ibadah salat. Sebagaimana dalam amal lain ada pembatalnya, salat juga ada pembatalnya. Perkara tauhid ada pembatalnya, perkara wudu ada pembatalnya. Begitu pula ibadah salat, ini juga ada pembatalnya. Al-mu'allif mengatakan, ad-darsu al-hadiyah asyara, pelajaran yang ke-11, mubtilatus sholati, pembatal-pembatal salat. Dibaca Mas Imam. Pelajaran ke-11, hal-hal yang membatalkan salat. Hal-hal yang membatalkan salat ada 8, yaitu berbicara dengan sengaja tidak dia ingat, dalam kurung sadar dan mengetahui, dalam kurung tidak boleh berbicara dalam salat. Ada orang yang lupa dan jahil tidak mengetahui hukumnya, maka salatnya tidak batal. 1. Tertawa, 2. Makan, 3. Minum, 4. Membuka aurat, 5. Menyimpang jauh dari arah kiblat, 6. Banyak bergerak dalam kurung dengan gerakan-gerakan yang tidak perlu dan berturut-turut, 7. Batal wudu. Yang ke-8 mana? Yang pertama tadi itu yang pertama. Ketawa nomor 2. Oh, pertama enggak ada. Baik. Baik, saya urutkan. Baik, pembatal salat ada 8. Mubtilatus salati wa hiya 8. Pembatal salat kata beliau ada 8. Arti daripada pembatal salat adalah perkara-perkara yang apabila perkara tadi dilakukan atau ada dalam salat, maka salatnya menjadi batal. Ini perkara penting, sehingga setiap muslim harus paham tentang pembatal sholat. Ini kaitannya dengan ibadah kita sehari-hari. Adapun pembatal yang pertama, al-kalamul amdu ma'adzikri wal ilmi, yaitu berbicara dengan sengaja. Berbicara dengan sengaja, dia berbicara dengan kesadarannya, bukan lalai, dan dia mengetahui hukumnya. Maka apabila seorang berbicara dalam sholat, sedangkan dia mengucapkan
ucapan tadi atau pembicaraan tadi dengan sadar dan dia tahu hukumnya, maka ini membatalkan sholatnya. Sebagaimana hadis Zaid bin Arqam ketika turun firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 238, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah salat-salat 5 waktu, suruh jaga waktunya, rukunnya, syaratnya, wajibatnya, caranya. Was salatil wusta, dan jagalah, peliharalah salat wusta. Jumhur ahli tafsir memberikan penafsiran bahwasanya as-salatul wusta itu artinya salat asar, sebagaimana ada hadis dalam hal ini. Kata Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, kunna natakallamu fis shalah, kami dahulu itu berbicara dalam salat tapi ngomong. Yukallimur rajulu sahibah, seorang berbicara kepada sahabatnya. Wa huwa ila jambi bis shalah, berbicara kepada orang yang ada di sampingnya. Sampai turun firman Allah, wa qumu lillahi qanitin, tegaklah, jalankanlah salat dengan qanitin, dengan khusyuk, dengan tunduk. Fa umirna bisukut wa nuhina 'anil kalam, maka kami diperintahkan untuk diam dan kami dilarang untuk bicara dalam salat. Mulai kapan larangan berbicara dalam salat dan sampai kapan? Yaitu sejak seorang mengucapkan takbiratul ihram dan berakhir dengan salam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahus sholati tahur, kunci salat itu taharah. Wa tahrimuha takbir, yang mengharamkan itu takbir. Artinya kalau sudah takbiratul ihram, yang awalnya boleh jadi tidak boleh. Sebelum takbiratul ihram boleh berbicara, kalau sudah takbiratul ihram tidak boleh berbicara. Sebelum takbiratul ihram boleh minum, setelah takbiratul ihram tidak boleh minum, karena awal sholat adalah takbiratul ihram. Wa tahlil wa taslim, dan yang menjadikan hal adalah salam. Artinya kalau sudah salam, larangan dalam sholat boleh kembali. Nggak boleh berbicara dalam sholat. Ketika sudah salam ada keperluan dibolehkan. Jadi yang pertama pembatal sholat adalah berbicara dengan sengaja. Dan dia sadar ketika berbicara. La yakunu sahiyan, bukan lalai. Dan orang tersebut tahu hukumnya. Ay la yakunu jahilan, bukan tidak ngerti. Fa alaihi fa inna idza hasala kalam nasahi, sehingga apabila, karena syarat berbicara dikatakan membatalkan sholat itu, yang pertama ingat, yang kedua tahu. Berarti apabila ada orang berbicara dalam sholat sedangkan dia lalai, tidak sadar, tiba-tiba keluar, atau dia jahil dengan hukumnya, dikira boleh, mungkin orang-orang baru masuk Islam, maka sholatnya tidak batal. Kenapa? Ada udzur. Yang pertama as-sahwu, ya, wan nisan,
Yang kedua adalah tidak tahu akan hukumnya. Pembatal yang kedua, ketiga dan keempat, yaitu ad-dhahik, yaitu tertawa. Ini kedua. Yang ketiga, makan, sholat makan. Yang keempat, minum. Ini semua termasuk pembatal sholat. Maka apabila ada seorang tertawa dalam sholatnya, atau makan atau minum, maka sholatnya batal. Dan ini berdasarkan ijma' kesepakatan para ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Munzir. Apa tadi yang kedua? Tertawa. Yang kedua, jadi yang ketiga makan, yang keempat minum. Tiga hal ini, tertawa, makan, minum, termasuk pembatal sholat berdasarkan kesepakatan para ulama. Kemudian pembatal yang kelima, inkishaful aurah, yaitu auratnya terbuka, tidak menutup aurat. Karena telah diketahui pada pembahasan syarat-syarat sholat bahwa di antara syarat sholat adalah apa? Menutup aurat. Syarat daripada sholat adalah menutup aurat. Dan syarat itu artinya apa? Mayalzam min adamihil adam wala yalzam min wujudihi wujudun wala adam. Apabila tidak ada syaratnya, masyrutnya otomatis tidak ada. Yang diberikan syarat tidak ada. Tapi apabila ada syaratnya, masyrutnya tadi, amalnya tadi, bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Jadi yang kelima adalah aurat tidak tertutup. Yang keenam, al-inhiraful katsir an jihatil qiblah, yaitu berbelok arah jauh dari kiblat. Salat wajib berbelok arah jauh dari kiblat. Li'anna istiqbalal qiblah min syurutis shalah, karena menghadap kiblat termasuk syarat salat. Maka apabila menceng jauh dari arah kiblat, maka salatnya tidak benar atau batal. Tapi apabila mencengnya sedikit, maka tidak mengapa. Jadi tidak mengapa. Sehingga dalam hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bainal masyriqi wal maghribi qiblah." Antara timur dan barat itu kiblat. Antara timur dan barat adalah kiblat. Dari mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan antara timur dan barat itu kiblat? Saat posisinya adalah berada di Madinah. Berarti bagi yang jauh dari Ka'bah tidak harus lurus Ka'bah, tidak harus kenceng Ka'bah, nggak harus. Kalau harus Ka'bah, sulit bagi masjid-masjid besar. Kenapa? Shafnya lebih panjang daripada ukuran Ka'bah. Otomatis ada sebagian shaf yang tidak ke arah Ka'bah. Makanya
jihah. Yang penting arah, tidak harus bendanya. Arah. Tapi kalau di hadapannya iya. Cuman kalau jauh tidak. Makanya Rasulullah memberikan kemudahan. Bainal masyriqi wal maghrib kiblah. Antara timur dan barat itu kiblat. Ini ketika Rasul berada di Madinah. Maka itu sebelah mananya Madinah sih? Selatannya Mekah ya. Aku bingung sih, gak perlu arah. Berarti kalau posisi berada di negara ada di timur Ka'bah, berarti antara utara dan selatan adalah kiblat. Tayyib. Kemudian yang ketujuh, al-abathul katsir al-mutawali fis shalah. Berbuat gaduh atau banyak gerak yang terus-menerus dalam sholat, seperti seorang sibuk dengan tangannya, sibuk dengan kakinya, sibuk dengan lehernya, sibuk dengan bajunya, terus-menerus, enggak gelem mandek. Maka kata Sabda Rasul ketika mensyarah ini, fahadza mimma yubtilus shalah, ini membatalkan salat, li'annahu insyighalun anis shalah, karena ini menyibukkan diri dari salat. Fa harakatuhu sababu insirafu qalbihi, karena banyaknya gerak yang terus-menerus gak mandek-mandek tadi, itu menunjukkan berpalingnya hatinya dari salat. Karena kalau seandainya hatinya itu khusyuk, niscaya anggota badannya akan ikut khusyuk, dan tumakninah termasuk bagian daripada sholat. Maka apabila geraknya banyak dan terus menerus, maka ini membatalkan sholat. Lalu kata beliau, ini tidak ada ukuran 3 kali atau 4 kali. Tidak ada dalil tentang menyebutkan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Yang penting kata pendobitnya adalah banyak gerak dan terus menerus. Disebutkan sama Fadilatul Syekh Haitham Sarhan ketika mensyarah Durus Muhimmah juga, beliau menyebutkan aneka ragam gerak dalam sholat. Kata beliau ada 4. Keadaan orang yang gerak dalam sholat itu ada 4. Yang pertama, gerak dalam sholat yang hukumnya haram. Seperti banyak gerak yang terus-menerus secara uraf. Orang kalau memandang dia, orang ini gerak terus-menerus dalam sholat, bersambung, tanpa ada keperluan. Beliau memberikan contoh seperti makan. Contohnya kok mangan ya? Gak apa-apa. Ini jelas kalau makannya. Intinya yang pertama adalah banyak gerak terus tanpa ada keperluan. Ini geraknya hukumnya apa? Haram. Yang kedua, harakatun makruhah. Banyak gerak dalam sholat yang hukumnya makruh saja. Seperti gerakan yang ringan, tidak terus menerus, tanpa adanya keperluan. Seperti orang sholat noleh sedikit. Dan kadang-kadang orang itu terjadi itu. Maka ini hukumnya makruh, kata beliau.
Yang ketiga, harakatul mubahah, gerak dalam sholat yang hukumnya mubah. Ini bukan gerakan cara sholat lah ya, di luar sholat. Gerak yang hukumnya mubah. Seperti orang gerak karena ada kebutuhan. Ada kebutuhan. Ada yang gatel digaruk. Ini mubah. Seperti Anda sholat, ada angin, debu, Anda tutupi. Boleh. Karena ada hajat, ada kebutuhan. Makanya suatu yang makruh itu bisa hilang ketika ada kebutuhan. Kemudian yang keempat, harakatul mustahabbah, gerak yang hukumnya dianjurkan, yaitu gerak yang berkaitan dengan kesempurnaan sholat. Seperti apa? Seperti ketika saf depan ada yang batal, kemudian saf belakangnya maju. Ini hukumnya apa? Dianjurkan, mustahabbah, sunnah. Yang kelima, harakatul wajibah, gerak yang hukumnya wajib, yaitu yang berkaitan dengan keabsahan sholat, yang berkaitan dengan keabsahan sholat. Seperti saat sholat ternyata di kakinya ada najis umpama, maka harus dia bersihkan najis itu. Seperti Rasulullah SAW pernah sholat pakai sendal zaman dulu, ya. Dan perlu dipraktekkan juga dalam rumah, mungkin ada sendal di rumah, ya. Atau mungkin pas lagi di sawah atau di mana, sholat pakai sendal, dipraktekkan. Cuman kalau masjid api resi-resi ini ya, ojo kemudian habis pakai dari rumah naik masjid ditutup dan sama takmirnya, ya guys. Jadi umpama ya Rasulullah SAW pernah sholat pakai sendal, begitu pula para sahabat. Akhirnya saat sholat Rasul melepas sendalnya. Para sahabat saking semangatnya mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat ikut melepas sendalnya. Karena kan makmum mengikuti imam. Setelah salam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, kenapa kalian melepas sandal-sandal kalian? Maka para sahabat mengatakan, karena melihat engkau melepas sendal. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku melepas sendal kan dikabarkan oleh Jibril bahwasanya di situ ada kotorannya yang najis. Karena kotorannya najis, makanya dilepas. Berarti gerakan semacam ini ada hukumnya apa? Wajib. Karena sholat itu harus harus suci pada tempatnya, pada bajunya. Baik. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, pembahasan yang kedelapan, intiqatut thaharah, yaitu hilangnya thaharah atau batal thaharahnya. Karena thaharah termasuk bagian dari syarat sholat, sebagaimana tersebutkan dalam hadis, la tuqbalu sholatun bi ghairi tahur, tidak diterima sholat tanpa thaharah. Maka apabila thaharahnya seorang itu batal sedangkan dia sholat,
seperti keluar angin atau kencing, maka sholatnya adalah batal. Kecuali orang yang punya penyakit salisil bul, tidak bisa berhenti, maka itu perkecualian. Masyarul muslimin rahimakumullah, al-mu'allif menyebutkan 8 daripada pembatal sholat. Maka apabila seorang memahami 8 ini, maka hendaknya diamalkan dengan menghindari. Dengan cara menghindari. Dan apabila terjadi, hendaknya dia mengulangi sholatnya. Sedikit kita perlu murajaah berkaitan dengan syarat sholat, rukun sholat, wajibat sholat, dan sunnahnya. Apa perbedaannya? Disebutkan oleh Fadilatul Syekh Haitham Sarhan, kata beliau, syarat itu khariju mahiyatil ibadah. Syarat itu di luar ibadah. Contohnya, toharoh adalah syarat sholat, dikarenakan syarat karena di luar dan mendahului. Sedangkan rukun dan yang wajib itu berada di mana? Di dalam ibadah. Takbiratul ihram rukun dalam sholat. Surat Al-Fatihah rukun dalam sholat. Begitu pula wajibat. Yang kedua, syarat itu yastamirru fi kulli ibadah. Syarat itu harus terus dalam ibadah. Artinya ketika dikatakan toharoh itu syarat sholat, toharoh itu harus ada pada sholat dari awal sampai akhir. Jadi syarat itu harus ada dari awal sampai akhir. Adapun rukun dan kewajiban dalam sholat itu pada bagian ibadah. Kadang pindah dari rukun yang lainnya. Ada rukun kewajiban ke rukun kewajiban dan seterusnya. Jadi kalau syarat itu harus terus ada pada sholat dari awal sampai akhir. Cuma kalau rukun itu berganti. Selesai rukun pindah rukun yang lainnya. Selesai kewajiban pindah kewajiban yang lainnya. Yang ketiga, syarat itu atau syarat dan rukun itu la yu'daru fi bijahlin wala nisyanin wala amdin. Syarat dan rukun ini sama. Tidak ada udzur dengan alasan tidak tahu atau alasan lupa atau tidak sengaja. Ini tidak dianggap. Orang kalau sholat kemudian ternyata dia lupa belum toharoh, boleh nggak dia beralasan, lu saya lupa kalau tadi belum toharoh, jadi langsung sholat? Boleh apa tidak? Nggak boleh. Tapi apa? Harus ulangi. Seorang sholat tiba-tiba lupa akan baca surat Al-Fatihah ketika sholat sendiri atau jadi imam, ya, atau makmum ketika sholat sir, maka tidak sah karena tidak ada surat Al-Fatihah atau lupa takbiratul ihram. Jadi alasan tidak tahu tidak diterima, alasan lupa dan tidak sengaja tidak diterima berkaitan dengan rukun dan syarat. Tapi kalau yang wajibatus sholat, diberikan udzur ketika seorang tidak tahu atau lupa atau tidak sengaja. Diberikan udzur ketika apa? Tidak tahu atau lupa atau tidak sengaja.
Adapun yang sunnah diberikan udzur ketika tidak tahu, lupa, dan sengaja. Jadi sengaja meninggalkan yang sunnah sholat pun tidak apa-apa. Nah, sekarang berkaitan sujud sahwi. Kalau syarat tidak ada sujud sahwinya, syarat tidak ada sujud sahwinya karena itu sebelum sholat. Kalau rukun juga tidak boleh ditutupi dengan sujud sahwi. Oh, lupa takbiratul ihram, sujud sahwi nggak boleh. Tapi kalau wajibatnya ditinggalkan karena tidak tahu atau lupa, maka diganti dengan sujud sahwi. Diganti dengan sujud sahwi. Adapun sunnah yang ditinggalkan tidak perlu mengganti dengan sujud sahwi. Karena memang boleh, tapi dianjurkan untuk mengamalkan termasuk sunanus sholat. Sedikit ditambahkan tentang sujud sahwi, biar nanti pembahasannya nyambung pada pelajaran berikutnya. Sujud sahwi itu punya 3 sebab. Sujud sahwi itu ada 3 sebab. Yang pertama adalah kelebihan. Yang pertama adalah kelebihan. Seperti seorang lebih dalam rukuknya, dalam sujudnya, dalam berdirinya, atau duduknya. Ini kelebihan. Kalau lebih, wallahu a'lam, yang lebih dekat kepada kebenaran adalah setelah salam. Walaupun sebagian ulama ada yang umum semua sebelum salam. Sebagaimana sebagian yang lainnya ada yang mutlakkan semua setelah salam. Wallahu a'lam, dibedakan lebih dengan kurang. Kalau lebih adalah setelah salam. Sebab yang kedua adalah adanya kekurangan. Adanya kekurangan. Sholatnya tidak lengkap. Seperti kurang pada wajiban, yaitu kewajiban di antara kewajiban sholat. Jadi murajaah wajibatus sholat. Umpama yang sering itu biasanya rakaat 2 rakaat langsung naik ke rakaat ketiga. Tasyahud awal itu kan wajibat, termasuk wajibatus sholat. Ini wajibat. Berarti ini kalau meninggalkan tasyahud awal berarti dia meninggalkan wajibat. Maka nanti dia mengganti dengan sujud sahwi. Kalau meninggalkan karena lupa. Ini kurang. Yang ketiga adalah karena syak ragu. Seperti seorang ragu apakah sholatnya itu 3 rakaat atau 4 rakaat. Diragu. Kalau yang pertama kan yakin lebih, yang kedua kurang, yang ketiga ragu. Nah, berkaitan dengan yang ragu ini ada 2 macam. Yang pertama, apabila ragunya setelah selesai ibadah, waktu sholat gak nopo-nopo, terus mari sholat selesai lagi muncul ragu. Kata beliau, fahada la yultafatu ilaihi mutlaqan hatta ya'tiyakal yakin. Maka keraguan ini tidak perlu ditoleh kecuali apabila diyakin.
Kalau memang kurang atau lebih. Selama sekedar ragu dan ragunya setelah selesai sholat, maka tidak perlu dianggap. Yang kedua, ragu sedangkan posisinya masih dalam ibadah. Kata beliau, wa in kana katsiran fala yultafatu ilaihi wa in kana qalilan yubna ala ma tarajjah ladaihi wa in tasawa indul amran bunya alal aqal. Kata beliau, apabila banyak ragunya maka tidak dianggap. Mungkin maksud beliau ini orang yang was-was, kabeh diragu. Fa in kana qalilan yubna ala ma tarajjah ladai. Apabila ragunya sedikit, maka diambil yang lebih kuat menurut beliau. Prasangka kuatnya yang mana? Kadang kan ada kan orang ragu tapi ada golapa tuh, dan sangkaan kuat itu ada. Ya mungkin 90% itu seperti ini, cuma 10% seperti ini, atau mungkin 70% seperti ini, 30% seperti ini. Ini maka diambil mana yang lebih dominan menurut beliau dirinya. Fa in tasawa indahul amron bunia al aqal. Tapi apabila ragu temenan 50% contohnya, maka diambil yang lebih sedikit. Umpama telu apa papat ya mau, wis dianggap telu ae. Ditambah 1 rakaat, nanti susah sahwi. Baik, masyarakat muslim rahimakumullah, ini pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini. Maka kita menyelesaikan pembahasan tentang pelajaran yang hadiah asyar, pembatal sholat. Kemudian kita lengkapi dengan beberapa hal yang berkaitan dengan perbedaan antara rukun, tentang syarat, rukun, wajib dan sunnah dalam sholat. Kemudian dilengkapi dengan pembahasan sujud sahwi secara ringkas. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Hukumnya orang ketika bersih ketika sholat dia mengucapkan alhamdulillah menjadi yang benar itu menjawab dan ngomong itu termasuk yang ngomong. Yang kedua tentang pandangan tak fokus, kadang-kadang ada sholat itu beripatnya itu pandangan tolak terus. Untuk yang pertama, ketika seorang itu bersin, maka yang mengucapkan alhamdulillah dia. Tapi orang yang mendengar jamaah yang lain tidak perlu menjawab yarhamukallah. Akhirnya nanti dia menjawab lagi, ya dikira sholakum. Ini di luar sholat ini. Tapi cukup apa dirinya sendiri. Yang menjawab itu nakal. Untuk yang menjawab, apabila dia tidak tahu, maka tidak mengapa. Apabila tidak tahu, dan itu terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah tahu, nggak perlu dijelaskan, nggak perlu dilakukan. Apa yang kedua saja? Al-iltifat bis shalah. Banyak toleh, ya, melongo-melongo sholatnya. Itu bagian daripada termasuk suatu yang
ikhtilas, jadi itu sambaran setan. Ikhtilas setan, ya, ikhtilas setan. Wallahu alam, itu termasuk bagian daripada perkara yang makruhat, perkara yang makruhat. Kecuali kalau nemen. Sholat tidak sini terus pada muter ya itu di luar sholat ya. Untuk pembicara antara imam dengan khotib tidak mengapa. Umpamanya seorang khotib melihat sesuatu yang terjadi pada jamaahnya, kemudian dia mengingatkan jamaahnya, tidak mengapa. Yang tidak boleh adalah pembicaraan antara jamaah dengan jamaah. Sehingga pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di atas mimbar, lalu ada seorang yang masuk tidak langsung tahiyatul masjid, tidak sholat. Ditanya, apakah engkau sudah sholat? Dia langsung duduk, belum. Berarti apa? Ada perbincangan antara khatib dengan makmum. Yang tidak boleh adalah antara makmum dengan atau sama dengan jamaah. Dan apabila terjadi suatu itu cukup imam dengan makmum, tidak perlu ribut.